Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kita bisa cobain kombinasi hero dan lihat armament equipment dari top-top player di event ini ya. Sementara kita bakal tes kombinasi hero, kita pengen lihat dulu update kemarin itu ada apa aja. Secara singkat sih Jungle Crisis nanti akan ada perubahan gameplay yang mungkin akan kita lihat langsung di eventnya nanti. Lalu untuk registrasi itu hanya 40 aktif. Butuh 40 member yang aktif untuk registrasi, ini penting untuk dicatat R4, R5 ya. Selanjutnya Genesis War juga ada perubahan. Selain itu yang mungkin berguna untuk kita ada filtering hero ya, yang mana kadang susah atau agak acak-acakan ngelihatnya hero yang udah di-upgrade malah di bawah, banyak hero tani di atas. Mungkin kita bisa sorting dan filter sekarang di sini. Misalkan kita pengen fokus ke infanteri, lalu legendary saja dengan might-nya tertinggi, atau mau dari rankingnya atau levelnya yang tertinggi duluan di atas. Jadinya lebih rapi ya kalau begini. Nggak banyak hal-hal yang aneh-aneh yang mengganggu. Terus mau ngelihat hero-hero garrison itu ada apa aja, legendary lalu garrison, dan semua hero garrison bakal muncul di atas. Yang perlu dicatat sih, hero garrison itu selalu harus jadi leader. Jadi harus mau nggak mau levelnya 60 dan ranknya tinggi ya. Terkhususnya untuk sekarang hero-hero garrison tuh kayak Void Warden, Ethan, Chasey itu sih. Kayak gitu ya, ada filtering, kalian bisa coba. Kemudian tentang optimization juga, jadinya kita udah nggak bisa ngezoom lagi langsung keluar dari shelter, itu agak plus minus ya. Bikin gak nge-lag, iya sih. Harusnya kalau misalkan ada war tingkat tinggi gitu, kita ada di mana gitu kan, terus mau shelter kan dia harus balik dulu, geser, lalu ngezoom ke shelter kita. Sekarang udah langsung. Ya, walaupun agak kurang smooth sih kalau di HP aku ya. Kayak gitu. Terus gimana cara ngelihat si layout shelter yang lain? Ternyata masih bisa ya di sini shelter, dan kita bisa lihat tata letak dari temen kita kayak gimana si shelternya. Oke. Kayak gitu. Selanjutnya kita langsung bisa cobain ini nih di event. Bentar dulu, main masuk aja ya. Di event Wall of Titan Doomsday Rebellion ada The Wings of Freedom, yang mana eventnya itu bakal dibuka 1 hari doang. Tapi biasanya 2 minggu sekali sampai event Titan ini selesai, dan kita bisa coba line up hero buat cari kombinasi hero yang damage-nya paling tinggi buat disetel di Arena of Doom itu kayak gimana. Bisa coba banyak eksperimen di sini ya, karena di sini ada remaining rewards-nya. Maksimal reward yang kita dapat 3 kali sih. Ya, rewardnya juga nggak terlalu bagus sih, tapi ya udahlah. Tapi kita di sini bisa banyak eksperimen kombinasi hero dan ngelihat ranking juga nih, yang mana semuanya ini adalah isinya top-top player dengan damage yang paling possible mereka dapatkan ya. Nah, di sini kita bisa tekan go saja langsung. Ini dihadapkan dengan interface seperti ini. Kalian bisa coba setting up hero, misalkan hero terkuat kalian pakai armament yang mana gitu, dengan kombinasi seperti apa. Kalau di sini aku udah nyobain beberapa kali sih, dan hasilnya ya udah kita cobain sekali dulu ya biar bisa lebih kelihatan paham ya. Di sini ada yang terkuatnya, misalkan aku pakai Sakura dan Elenvold, lalu di sini ada Buffer, dan yang kedua ada Julian yang armamennya terkuat kedua, ketiga ada Miyamoto dengan Void, dan ada pemberi damage yang terbesar yaitu Range ya. Ini harus selalu dibawa sih kalau ada event AOD. AOD itu paling tinggi damage-nya atau paling unggul di AOD itu player range sih. Kebanyakan ya, karena dia paling gede memberikan damage-nya. Seperti yang udah aku bilang di video yang ini, bahwa attack dari range itu paling tinggi, maka dari itu dia lebih unggul. Kita bisa cobain langsung aja. Challenge. Yang mana dari kombinasinya tadi udah aku setel. Colt LeBlanc itu dengan Bianca bakal berdekatan dengan Sophie dan Sakura, yang mana itu 3 pemberi damage terbesar ya kan, bener. Walaupun Sophie tadi di belakang ya. Jadinya Bianca-nya harusnya ngasih ke 3 squad itu sih harusnya. Iya, Sophie, Colt LeBlanc, dan Sakura yang dapat 30% attack defense dari skillnya Bianca. Oke, kita lihat aja total damage-nya segimana. Dan di sini tuh selain dari kombinasi hero, bisa juga kelihatan
interaksinya ya. Misalkan kalau pakai Cloud LeBlanc ketika menggunakan skill, apakah beneran ngasih damage yang tinggi jadinya ke musuh, atau kita nge-heal squadnya, itu bisa kelihatan ya. Kalau 50% kurang, Cloud LeBlanc setiap kali ngasih skill dia nge-heal tuh, ada hijau-hijau gitu. Kalian bisa lihat di situ interaksinya. Tapi untuk ngetes defense sih di sini juga bisa, tapi ada waktunya. Jadinya ngetes defense itu yang mana aja yang squad yang paling tersisa banyak gitu pas akhir battle, dan di sini total damage-nya bisa sampai 13,83. Udah berapa kali aku udah nyobain sih, itu agak sedikit mixed feeling ya. Kalau kombinasi hero ini hanya bisa berlaku di event ini atau enggak AOD, sedangkan untuk di field secara langsung aku agak kurang yakin ya. Soalnya udah dicobain tapi outputnya nggak konsisten ya, nggak konsisten sih. Ini untuk fokus damage aja, dan di field atau di AOD yang mana nggak butuh lari-lari dan mana-mana. Tadi kita udah nyobain menggunakan kombinasi Sakura dan Alien Fault. Nah, inilah pokoknya kombinasi hero-nya, dapatnya 14,499. Biasanya kalau mau ngetes harus 3 kali atau 5 kali ya, biar tahu rata-ratanya damage yang bisa dihasilkan dari 5 kombinasi hero ini segini gitu. Nah, kalau ini terakhir kali aku nyobain ternyata bisa sampai 15,246 pakai kombinasi yang ini. Yang mana yang pertama ada Alien Fault digabung dengan Miyamoto, itu fokus kombinasi 2 hero yang attack-nya tinggi, damage-nya tinggi. Kemudian yang kedua armamentnya juga yang terkuatnya ada di Alien Fault. Yang kedua juga ada Julian dan Sakura, itu dia defense-nya tebal tapi attack skill damage-nya gede gitu. Terus yang ketiga tetap harus pakai support buffer ya, support buffer di buffer. Terus ada pemberi damage tertingginya, ada range, karena aku cuma punya 1 squad range, jadinya ya aku bawanya itu aja. Dan yang terakhir ada kombinasi Stella dengan Void Warden ya. Walaupun itu hokinya cuma 1 kali, setelah aku nyobain malah damage-nya itu nggak pernah nyentuh lagi di situ. Karena ada beberapa hero yang punya chance-an itu ya, itu agak sedikit males. Dan ini dapatnya kayak begini, yang paling tinggi di kombinasi ini gitu. Walaupun kalau di AOD sih sementara aku bisa mempertimbangin tetap pakai Sakura atau Alien Fault digabungin, atau pakai kombinasi ini all in damage pakai ini. Soalnya Sakura aku belum transcended, jadinya attack 40%-nya nggak bisa dipakai. Itu agak susah sih kalau dipakai buat di AOD. Meskipun di skill satunya ada peningkatan damage 25%, ada chance-nya. Tapi kalau misalkan Alien Fault dengan Miyamoto, kalau digabung pun dapat 22% damage secara konsisten tanpa harus pakai skill damage. Itu membuktikan bisa ngasih damage yang tinggi sih sebenarnya. Ya, kalian bisa coba-coba aja lah kombinasi hero. Nanti kalau untuk jelasnya kombinasi hero field dan lain-lain bisa aku coba bahas di video terpisah, karena ini nggak bisa ngeliat di sini. Dan kita juga pengen bahas tentang ranking, di mana kita bisa lihat hero armament, squad equipment dari top player di Doomsday Last Survivor. Karena biasanya kita cuma lihat 1 hero mereka dan cuma bisa lihat armament, squad equipmentnya juga terpisah lihatnya di ranking. Nah, sekarang kita bisa lihat yang bisa memberikan damage tertinggi di sini siapa, walaupun susah kalau kita masuk ranking ini. Dan hadiah rankingnya pun nggak bagus-bagus amat sih, paling yang bagus cuma ini doang, damage, meningkatkan damage 5% squad selama 15 menit. Udah itu aja, sisanya nggak terlalu berharga untuk rankingnya. Tapi kita bisa lihat di sini ada DHX AVM. Sebelumnya bukan DHX AVM sih, yang pertama paling tinggi itu sebelumnya Darth Vader ya. Ini nih sebelumnya yang paling tinggi, tapi mungkin udah dicontek kombinasinya ya sama DHX AVM, karena kita bisa cobain berkali-kali. Dan nggak dicontek, ternyata dia cobain lagi kehokiannya. Dan kombinasinya di sini dia pakai ada si siapa ini teh namanya, Marco Eri, astaga ya, Marco Eri dengan Julian sebagai buffer dan di buffer. Terus ada Ratu Inggris itu dengan siapa ya itu terus Rick dan saudaranya
Rick dan saudaranya. Terus ada ngeblank mulu. Tolong, saya nggak ingat nama, saya ingatnya username player ya. Kebanyakan ngapalin username player sih. Ada Marco Eri, Julian, ada Ratu, kemudian ada Rick dan Felix, ada Sophie dan Badut, dan terakhir ada Ethan Claude. Yang mana dia punya tiga supporter di sini ya. Ada Marco Eri. Marco Eri itu enaknya dia supporter sekaligus memberikan damage skillnya gede ya. Sama kayak Julian, dia di buffer yang memberikan skill damage yang bagus. Terus ada Claude juga dia pakai, dan di sini yang memberikan damage paling gede itu ada di Rick, lalu ada di Ratu itu, dan Sophie ya. Dia konsisten gede semua damage-nya 29, 29, 28. Sedangkan kalau supporter memang sewajarnya dia bakal lebih nggak tinggi si damage-nya, karena ya supporter dia nggak ngasih skill damage, tapi bakal meningkatkan damage dari squad yang lain. Dimana di sini kalau kita lihat hero-nya ya infantry, terus Isabella, ya namanya itu ada di sini ya, namanya Isabella. Terus Aaron dia pakai squad rider, oke. Terus recruitnya rider, Sophie-nya ada di range, dan Etanya juga range ya. Ini sebenarnya nyontek sih kayaknya. Pakai Eren Yeager dan Isabella dari Darth Vader tadi, yang mana bisa bawa 347.400 itu gara-gara peningkatan si ini ya, si hero Isabella itu. Dan entah kenapa pakai rider ya. Kalau misalkan aku belum lihat yang pakai range. Kalau misalkan ada yang pakai range terus pakai Isabella, sebenarnya bakal lebih gede lagi sih damage-nya, cuman masih belum kelihatan di sini. Untuk segi armamanya juga kita bisa lihat gitu, dia punyanya apa aja. Wah, ini udah 7,388, belum termasuk ditambah hero might-nya ya. Hero might-nya sekitar 400-an, jadi kalau di ranking bisa 7,7-an gitu armamen hero-nya. Gila-gila ya, ini bukan satu hero lagi. Ada hampir semuanya di 7 eman ya. Kecuali Ethan di sini ya, karena udah ada range yang terkuat di sini. Dan efeknya juga beda-beda ya. Di sini ada yang pakai Battle Comms Radar, ada yang pakai Optic Camonet, ada yang pakai si Gatling ya turret, dan ada yang pakai ini juga Gravity Propeller nih. Ini untuk efek-efeknya meskipun kita pakai EA Augmenter misalkan di semua squad, tapi yang aktif cuman satu ya. Jadinya bagusnya untuk mengkombinasi semua device ya, dikombinasiin. Kecuali ya udah punya semua kayak gini ya, pakai aja yang armamennya paling tinggi gitu, si might-nya atau efeknya paling berhubungan. Itu sih, ini kita bisa lihat semuanya di sini. Kemudian Biochemical Beast kita lihat ya, untuk kombinasinya sih aman-aman aja sih. Yang paling penting di chipnya. Untuk chipnya yang paling tinggi untuk Brother Saveme itu ada di Leader Undead Bull ya. Di sini udah chipnya udah OC semua dan udah bintang 5. Termasuk yang di fieldnya pun udah ada Kirin yang mana OC juga nih. Jarang-jarang ada whale yang udah nge-unlock OC chip 2 sekaligus dan udah full semua di sini. Kebanyakan cuma ada di leader doang, di tipe leader, karena itu yang dibutuhkan sih. Kalau yang di field gitu ya, selagi ada yang bagus, gak usah di OC yang emas juga jadi lah kayak gitu ya. Kayak gitu sih untuk saat ini. Squad equipment juga pengen penasaran. Dia tuh mainnya tadi lebih banyak ke range misalkan. Ngambilnya damage reduction, damage ya. Kayak gitu nih. Kombinasi damage dan damage reduction itu yang penting sih. Ya. Mobilnya nih kita bisa lihat gathering speednya dia ngambil 21 oke, 21. Oh, dia gathering speed 21. Dia all in ke gathering speed ternyata. Soalnya udah ada otomatis bolak-balik gathering ya. Jadinya kalau misalkan digabungin bisa sekitar 84% gathering speednya. Tapi lebih bagus gathering bonus sih. Gathering bonus, apalagi kalau misalkan punya kombinasi antara gathering bonus dan gathering speed, itu lebih mantap lagi sih. Ada sih yang fokus ke situ. Cuman kita belum lihat aja di sini. Vehicle-nya, equipment-nya udah full semua. Hero, Biochemical Beast udah, kill data udah ya.
Untuk lihat lagi Koko Bango, misalkan pengen lihat si katanya ada yang nyampe 8M, si Armamentnya mana nih? Nggak ada. Nggak ada ya. Itu ngarang 8M. Nah, untuk kill datanya yang paling tinggi dia ada di sini nih, justru di lupa lagi namanya, Isabella dengan Void Warden 34 juta. Dia nggak make. Oh, ada Claude nih. Ada Rick dan Claude. Selain itu ada Range, Sophie dengan Bianca sebagai buffer. Dan ya, mereka pakai 3 supporter. 4 makan ya. Di sini Koko Bango pakai 4 hero support, bukan supporter sih, buffer di buffer. Walaupun sebenarnya kalau yang informasi itu kalau pengurangan attack defense HP itu kalau dari hero skills nggak nge-stuck ya. Sebenarnya pakai Marco Eri itu kalau misalkan udah ada si Julian nggak masalah, nggak usah pakai lagi Marco Eri. Ya, cuman kita nggak bisa membuktikan biar bisa di atas dia, soalnya ya untuk bersaing ke sini ya nggak mungkin lah. Ini ilmu-ilmu di bagian bawah saja lah yang bisa memaksimalkan lah. Sementara itu ada kotak underscore kotak atau gambar mata ini yang konsisten ada di atas setelah tadi di bawah Darth Vader dia ada rank 2, sekarang di rank 3. Dia juga pakai kombinasi ada Claude-nya, ada Marco Eri dan ada Bianca, yang mana itu 3 supporter ya. Yang wajib supporter sih Claude sama Bianca sih. Tadi Darth Vader pertama di awal game tuh si Claude dan Bianca itu kalau misalkan di taruhnya barengan juga bisa menghasilkan damage yang tinggi ya. Bukan damage yang tinggi, misalkan supporter yang penuh. Karena Claude-nya udah ngasih si skill damage duluan dibandingkan dengan Kartitan. Tadi kalau sempat lihat, pokoknya Claude itu harus aktif skillnya sebelum musuh ngasih skill damage ke kita sih. Itu intinya. Kalau misalkan tadi Kartitannya lelet, si rage recovery-nya atau udah di debuff sama hero lain, harusnya aman kalau ditaruh di posisi asisten sih. Di sini kan aku pertama kali nyentuh Claude. Tuh, yang skill damage-nya itu harus diminimalisir sedini mungkin ya. Maka dari itu Claude aku posisiin sebagai leader dan talent tree-nya cepet si recovery-nya kalau pakai Claude sebagai leader di situ. Ya. Ya jadi kayak gitu untuk review armament hero top player tertinggi kita dan event yang bisa kita cobain untuk kombinasi-kombinasi hero di sini. Bisa kalian coba dan manfaatkan ya. Dan selalu pantengin aja ranknya. Sekarang disusul lagi sama Koko Bango. Oke. Disusul lagi sama Koko Bango dengan dengan hero yang sama. Karena ada berbagai hero yang punya chance tertentu di sini dan berhasil ke atas ya tuh dari situ. Ya, bagus sih. Ntar kita lihat aja yang paling tinggi siapa dan berhasil mendudukinya dengan kombinasi yang tadi aku sebutin. Apakah mereka bisa mencari posisi yang paling tinggi dengan kombinasi hero yang paling bagus, kita lihat aja. Mungkin sih kalau misalkan kita lihat nanti ada Claude sebagai Claude sebagai leader. Tapi kayaknya susah sih kalau Claude sebagai leader, soalnya armamennya nggak ada. Ya, armamennya ada di Isabella tuh. Kalau misalkan armamennya, misalkan Isabellanya ganti gitu, jadi Claude-nya jadi leader, terus supportnya itu si Bianca, terus si Isabellanya jadi asisten di hero range, itu bakal tinggi sih si damage. Ntar kita lihat deh. Ya, kita lihat. Kita lihat siapa yang, apakah kombinasi itu beneran nanti ada di atas atau misalkan belum ada yang nemu. Ya, kita lihat deh. Jadi thank you buat yang udah nonton. Kita bakal ketemu lagi di video aku selanjutnya. Ini secara emergency. Sebelum video war-nya kita lanjutkan, aku Hankun, say goodbye. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. And see you on the next video. Bye!